Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah pertanyaan kita di minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 6 ditambah ayat 13 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini dituliskan oleh Daud sebagai refleksi dari pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Daud ini adalah seorang raja, dia juga adalah seorang pemimpin militer dan seorang penyair yang telah mengalami banyak situasi dalam kehidupannya, seperti mengalami kemenangan, kekalahan, jatuh ke dalam dosa, dan pertobatan. Berkali-kali Daud harus mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya. Dan semuanya itu bisa terlewati karena Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itulah Daud menuliskan Mazmur ini sebagai pengalaman hidupnya yang telah merasakan kekuatan dan kasih Allah dalam dirinya. Melalui Mazmur ini, Daud ingin mengajak dan mengarahkan kita untuk merenungkan kekuatan dan keagungan Tuhan yang tidak hanya menciptakan kita dengan sempurna, tetapi juga mengenal kita secara intim dan hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Mari kita lihat nats ini di dalam dua bagian. Bagian pertama, ayat 1 sampai ayat 6. Di mana kita bisa melihat tentang kekuatan Tuhan dalam pengenalannya dan kemahatauannya tentang kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Mazmur 139 ini dibuka dengan suatu ungkapan pengakuan yang memberikan kepastian bahwa Tuhan mengenal kita. Di dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan mengenal kita semua. Tapi berbicara tentang perkenalan dalam ayat 1 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini tidak hanya sebatas perkenalan yang biasa. Ini tidak hanya sebatas perkenalan yang umum yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di gereja dan di dalam persekutuan kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Kita sudah kenal siapa pendeta kita sudah kenal siapa parhaladu kita sudah kenal siapa teman-teman kita dalam satu persekutuan.
kita tahu di mana rumahnya, dan kita tahu sedikit tentang kehidupannya. Mungkin di dalam keluarga juga kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Suami sudah mengenal istrinya, istri sudah mengenal suaminya, orang tua sudah mengenal anak-anaknya, kakak atau abang sudah mengenal adik-adiknya. Tapi tahukah kita Bapak, Ibu, dan Saudara, pengenalan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang telah kita sebutkan tadi, itu hanyalah sebatas 50% kita mengenal mereka. Katakanlah Bapak, Ibu, dan Saudara sudah membangun rumah tangga, sudah berkeluarga selama 10 tahun atau 20 tahun. Tapi pengenalan kita akan anggota keluarga itu belum terjadi secara maksimal. Itu belum 100% kita mengenal mereka. Ini terbukti dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga yang disebabkan karena kita tidak mampu memahami apa yang menjadi keinginan dari pasangan kita. Pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga itu sering terjadi karena kita tidak mengenal dan kita tidak mengetahui apa isi hati dari pasangan kita. Anak-anak kita bisa jatuh dalam pergaulan yang salah karena kita tidak mengetahui gejolak apa yang sedang mereka rasakan dalam pertumbuhannya di usia remaja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengenal dan mengetahui orang lain dengan sempurna. Bahkan diri kita sendiri pun sering tidak memahami dan tidak mengetahui apa yang kita inginkan. Kita sering tidak mengetahui bagaimana perasaan kita yang sesungguhnya. Tapi dalam ayat 1 ini dikatakan bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Pengenalan Tuhan kepada kita tidak hanya sebatas pengenalan luar, tapi juga pengenalan di dalam diri kita. Tuhan tahu segala sesuatu tentang diri kita, baik itu yang kita perlihatkan maupun yang tidak kita perlihatkan. Apa saja yang Tuhan ketahui dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara? Dalam ayat 2 sampai ayat 4 dalam nats ini sangat jelas dan sangat rinci diterangkan. Di ayat 2 dikatakan, Tuhan mengetahui kalau kita duduk atau berdiri. Artinya, Tuhan itu tahu di mana keberadaan kita. Apa yang sedang kita lakukan, Tuhan tahu. Walaupun saat ini tubuh kita sedang duduk diam di satu tempat, tapi kemana perginya pikiran kita, Tuhan tahu. Walaupun setiap hari kita bekerja melakukan segala aktivitas kita, kemana arah dan tujuan kita, apa motivasi kita, Tuhan itu tahu. Walaupun setiap hari kita berusaha untuk selalu tersenyum, kita berusaha untuk terlihat kuat dan terlihat bahagia, di tengah banyaknya pergumulan yang kita hadapi, kemana perasaan kita yang sesungguhnya, apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang sebenarnya kita pikirkan, Tuhan tahu. Walaupun saat ini banyak yang kita pikirkan, otak kita itu sudah seperti benang kusut, Tuhan tahu setiap detailnya, apa yang menjadi beban pikiran kita. Kemudian di ayat 3 dikatakan, Tuhan memeriksa kalau kita berjalan atau berbaring, dan Dia memaklumi segala jalan kita. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan itu mengetahui dan mengawasi segala perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini, tak ada satupun yang lepas dari pengawasan Tuhan. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa sebelum kita mengeluarkan perkataan kita, Tuhan sudah tahu apa yang hendak kita sampaikan. Tuhan tahu kalau kita mau menggosip, Tuhan tahu kalau kita mau menghina atau mengejek orang lain. Tuhan tahu kalau kita mau berkata kasar. Tuhan tahu kalau kita mau memuji orang. Apa yang hendak keluar melalui perkataan kita, baik itu kebohongan sekalipun, Tuhan tahu semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 2 sampai ayat 4 nats ini sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu tahu secara detail tentang kehidupan kita. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita ketika kita merasakan itu semua. Tuhan tahu bagaimana perasaan kita, kapan kita bersedih, kapan kita bahagia, kapan kita emosi, kapan kita kesal, Tuhan tahu semuanya. Selanjutnya di dalam ayat 5 dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara,
dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 5 ini bukan berarti bahwa kita hidup seperti dalam sangkar yang terkekang. Tuhan mengurung kita, itu artinya Tuhan memperhatikan kita dari segala penjuru. Tuhan memperhatikan kita dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan kanan, dari atas dan dari bawah. Tuhan memperhatikan kita dari setiap sisi kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk melihat apa yang kurang dan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Lebih dalam lagi dilanjutkan di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan menaruh tangannya ke atas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 5 ini memperlihatkan betapa Tuhan sangat peduli dalam setiap kehidupan kita. Tuhan peduli pada kita dan Tuhan mau menumpangkan tangannya ke dalam kehidupan kita. Tuhan mau menaruh tangannya ke atas kita untuk memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menumpangkan tangannya untuk memberikan kita kesembuhan, memberikan kita pemulihan. Tuhan menumpangkan tangannya untuk menjawab segala kerinduan kita, segala keinginan kita masing-masing. Entah itu tentang pekerjaan, tentang sekolah atau studi kita, atau tentang pendamping hidup, atau bahkan tentang kerinduan kita akan kehadiran seorang anak. Tuhan akan menumpangkan tangannya dan menjawab setiap kerinduan itu. Tuhan menumpangkan tangannya untuk memberikan kita penguatan, memberikan kita penghiburan dan semangat yang baru ketika kita sedang dalam keadaan duka cita, ketika kita sedang kecewa dan berputus asa. Tuhan menumpangkan tangannya kepada kita untuk menjamah setiap bentuk kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan yang peduli dan Dia tidak akan membiarkan kita mengalami persoalan yang melebihi batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup berkekurangan. Di dalam Matius 6 ayat 32 jelas dikatakan bahwa Bapa di sorga tahu akan setiap kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan di ayat 6 Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa lihat bahwa pengetahuan Tuhan tentang kita itu terlalu dalam bagi kita, dan itu tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Banyak orang yang bisa menyembunyikan api, tapi tidak bisa menyembunyikan asapnya. Banyak orang yang bisa menyembunyikan dan menutupi siapa dirinya dari manusia lain, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa kita tutupi. Itulah yang memperlihatkan bagaimana kekuatan Tuhan dalam pengenalannya dan kemahatauannya tentang kehidupan kita. Bagian kedua dari nats ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa lihat dalam ayat 13 sampai ayat 18 yang memperlihatkan kepada kita tentang kekuatan Tuhan dalam penciptaan. Dalam ayat 13 sampai 18 ini, Daud merenungkan karya Allah dalam penciptaan manusia. Daud menuliskan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku." Ini memperlihatkan bahwa setiap manusia itu adalah karya seni yang unik, yang dirancang dan didesain dengan teliti oleh tangan Allah sendiri. Daud merasa takjub dengan cara Tuhan menciptakannya, dan kemudian dia mengatakan lagi, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Melalui ayat-ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk melihat bahwa kekuatan Allah tidak hanya terlihat dalam ciptaan alam semesta yang luas, tapi juga dalam penciptaan setiap individu. Tuhan yang menciptakan bintang-bintang di langit adalah Tuhan yang sama yang menciptakan kita dan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan yang menciptakan pasir di laut adalah Tuhan yang sama yang membentuk setiap detail dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan betapa besar kasih dan perhatian Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur 139 ini memperlihatkan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti topik minggu kita yang mengatakan kekuatan berasal dari Allah, ini memberikan penguatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan,
penuh dengan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Seperti yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya dalam 2 Korintus 4 ayat 5-12, di mana kehidupan mereka digambarkan seperti bejana tanah liat yang rapuh, tapi di dalam diri mereka ada harta yang sangat berharga, yaitu Injil Kristus. Walaupun Paulus dan kawan-kawannya mengalami penderitaan, tekanan, dan kesulitan, tapi dia tidak hancur. Mereka tidak hancur karena kekuatan Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita juga adalah bejana tanah liat yang rapuh. Tuhan tahu apa kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan tahu apa keterbatasan kita. Tapi kita harus mengingat dan mempercayai bahwa kekuatan Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan yang telah dinyatakannya melalui penciptaan kita, dan kekuatan Tuhan yang juga dinyatakan melalui cara Tuhan menopang, memperhatikan, menyelidiki, dan mengenal setiap detail dari kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mensyukuri dan merespon segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah memberikan kita kekuatan sampai saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.